Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Alifari, mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur. Dan dalam upaya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur Dewari, kali ini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang bagaimana pengaruh gerakan arsitektur modern terhadap perkembangan arsitektur di Indonesia. Oke, jika kita membicarakan Indonesia dalam konteks arsitektur, maka kita akan diberikan sebuah imajinasi atau gambaran mengenai keberagaman dalam kesatuan. Dan seiring dengan perkembangannya zaman, seperti yang dikatakan oleh Pak Yosef, salah satu penggiat arsitektur Nusantara, yang menyatakan bahwa arsitektur Indonesia mengalami perkembangan pasang surut, yang mana secara faktual hampir kehilangan jati dirinya. Dan jika ditarik ke belakang pada era penjajahan Belanda pada awal ke-20-an, itu Bumi Nusantara semacam dijadikan sebuah lahan eksperimen akan munculnya gaya arsitektur baru. Dan pada tahun 1920 sampai 1940-an, para arsitek Belanda yang bekerja di Indonesia ini melakukan inovasi-inovasi dalam seni bangunan yang berbeda dari apa yang mereka terapkan di negaranya yang beriklim subtropis. Dan pada masa itu terdapat dua kelompok tentang pemakaian seni dalam bangunan. Kelompok yang pertama merujuk pada arus gerakan ekletisme Eropa yang menghendaki bahwa seni bangunan Eropa itu juga harus diterapkan di Indonesia. Sedangkan kelompok yang kedua berangkat dari persoalan spesifik regional dan pertimbangan sosial politik. Mereka lebih mengharapkan kepekaan terhadap seni bangunan lokal atau Nusantara yang mengarah kepada munculnya gaya arsitektur baru, yaitu arsitektur Indis. Hingga sampai zaman kemerdekaan muncul gaya arsitektur baru, yaitu gaya arsitektur Indonesia pada tahun 1945 yang kita kenal sebagai gaya arsitektur Zenggi, yang mana gaya arsitektur Zenggi itu merupakan gaya perlawanan, gaya untuk melawan arsitektur kolonialisme di Indonesia yang memvisualisasikan semangat kemerdekaan Indonesia. Dan pada era globalisasi seperti sekarang itu juga turut mempengaruhi perkembangan arsitektur di Indonesia maupun di internasional. Dan dunia arsitektur juga merasakan dampaknya bahwa globalisasi ini membawa hilangnya hal-hal khusus dan juga mengubahnya menjadi sebuah tatanan yang menyingkirkan batasan-batasan geografis, yang dapat diartikan bahwa mulai lunturnya nilai-nilai lokalitas pada suatu daerah atau tempat. Dan keadaan ini kemudian pada akhir abad ke-20-an itu di bumi bagian barat itu muncul berbagai macam gerakan atau cara yang bertujuan untuk memperlihatkan kembali keunikan dan kekhasan masing-masing tempat. Dua hal penting untuk diperhatikan. Yang pertama, munculnya isu untuk kembali pada lingkungan agar dapat hidup lebih nyaman, seperti yang dikatakan oleh Hans Frick. Dan yang kedua, munculnya gerakan regionalisme dalam rangka ingin memberikan kembali potensi dan identitas lokal yang hilang karena arus modernisasi, seperti yang dikatakan oleh Charles Cheng. Dan di Indonesia, hal ini juga menjadi diskusi yang panjang dan menarik. Beberapa tokoh arsitek Indonesia juga turut menginisiasi untuk membangkitkan kembali jati diri Indonesia, seperti Pak Y.B. Mangun, Pak Yori Antar, Pak Eko Prawoto, Pak Bobo Danes, dan Pak Yusing, dan lain-lain. Dan Pak Y.B. Mangun berpandangan bahwa arsitektur barat itu bukan satu-satunya kebenaran arsitektur. Ia menegaskan bahwa arsitektur barat ini berbeda dengan gaya arsitektur Nusantara. Sebagai contoh karya beliau yaitu Kampung Kalijodo yang menerapkan prinsip guna dan citra. Beliau mengubah citra Kampung Kalijodo yang dulunya adalah kampung kumuh dan dihuni oleh penjahat-penjahat. Beliau mengubahnya menjadi kampung yang asri dan nyaman untuk ditinggali. Pak Y.B. Mangun sangat menekankan pada tanggung jawab arsitek sebagai subjek atau pelaku untuk mewujudkan suatu karya yang harus diberikan terhadap kondisi dan situasi lingkungan dan sosial, dan karena inilah yang akan memberikan identitas atau jati diri pada sebuah karya arsitekturnya. Selain pemikiran Pak Y.B. Mangun, Pak Yosef dalam beberapa karya ilmiahnya itu juga mengemukakan tentang keberadaan arsitektur Indonesia yang disebutnya sebagai arsitektur Nusantara dalam perspektif dunia. Dalam memposisikan keberadaan arsitektur Nusantara yang adalah Indonesia,
Pak Yosef ini mendudukan arsitektur Nusantara mempunyai kesetaraan dengan arsitektur di Barat, bahkan menjadikan dan menempatkan keindonesiaan sebagai jati diri yang mendampingi jati diri global. Dari sinilah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman itu turut mempengaruhi bagaimana arsitektur itu tumbuh dan berkembang. Pasang surut perkembangan arsitektur di Indonesia ini menunjukkan bahwa harus ada pemikiran yang diikuti gerakan secara bersama-sama untuk menemukan atau membangkitkan kembali jati diri di Indonesia. Jadi dalam menghadapi globalisasi dan modernisme yang dibahaskan dengan perkembangan zaman, arsitektur Indonesia harus dapat memperlihatkan jati dirinya agar tidak menjadi sebuah karya yang ambigu dan membingungkan atau tidak jelas dari mana karya itu berasal, sebagai konsep arsitektur Indonesia di masa kini. Ya, mungkin cukup sekian pandangan atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga hal tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk kita atau bisa menambah wawasan kita dalam kehidupan berarsitektur. Saya mohon maaf apabila ada ucapan saya yang salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.